Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak bersama penyampaian struktur kepengurusan dan bagan kepengurusan PB PPS Putra Betawi kepada Bapak KBP Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Zarkasi SH MH MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikan sepat, ikan gabus, dipatil ikan lele. Lebih cepat lebih bagus biar nggak bertele-tele. Ya, alhamdulillah. Baik, menyambung yang disampaikan oleh abang kita, babe kita, Babe Nahrawi Ramli. Beliau maunya dipanggilnya abang, memang abang lebih pas. Jadi Bang Nahrawi Ramli selaku Ketua Umum PPS Putra Betawi, dalam hal ini kembali ucapan terima kasih atas kerjasama tim Formatur di bawah arahan dari abang kita Ketua Ketum. Berhasil kita membentuk, tadi ada visi misi, ada susunan nanti kepengurusan, ada juga kita nanti job description. Ini foto-foto sengaja saya sampaikan dulu. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi ini beberapa kegiatan Putra Betawi ya, baik diketahui atau tidak oleh abang-abang kelompok semua. Kita FENASO, WTV ya, beberapa perguruan ya, baik dari Mustika Kuitang, ada Pusaka Jakarta, 3 berantai ya. Dan kita juga berhasil di sini almarhum Babe Mama ini dari 3 berantai nih, Mas Eko guru besarnya ya, bahwa pusaka Putra Betawi itu sudah cukup lama eksis ya. Dan ini kebetulan kita lihat bagaimana satu-satunya tokoh pencaksilat di dunia ini yang sudah mendapat rekor muri itu dari Putra Betawi, dalam hal ini dari Mustika Kuitang, Babe Jakaria. Tepuk tangan dulu ya. Babe Jakaria masih sehat, 94 tahun usia kurang lebih. Beliau kesehatannya memang agak terganggu. Itu satu-satunya tokoh berprestasi, usianya banyak hingga mendapat rekor muri, di mana beliau juga cukup dikenal di mancanegara ya, dibawa oleh almarhum Babe Edi Nalapraya ke beberapa negara. Dan inilah beberapa contoh-contoh bahwa Putra Betawi itu selalu eksis. Kita mulai ya, mana bahan kita? Iya, tolong strukturnya tampilkan. Struktur kita akan sudah menyesuaikan dari strukturnya PB IPSI. Jadi tim Formatur alhamdulillah berhasil menyusun struktur. Mohon ditampilkan biar abang-abang kelompok kita bisa melihat. Bisa dilihat oleh abang-abang kelompok. Iya, ini ada ketua umum, di mana saat ini ketua umum dijabat oleh abang kita, Abang Nahrawi Ramli. Nanti di sana kita siapkan majelis pendekar di mana duduk para guru-guru besar, yang memang layak itu di situ, nanti ada di sana. Di sebelah kiri ketua umum ada pembina dan penasehat. Sifatnya garisnya putus-putus tuh, tandanya garisnya garis koordinasi, bukan komando.
ya pembina nanti untuk unsur-unsur mungkin pejabat-pejabat yang masih aktif yang memperhatikan nasib perjuangan kita duduk di sana. Untuk penasehat sifatnya nanti yang non pejabat barangkali, tapi orang-orang yang peduli sama kita, bantu uang, bantu apapun sifatnya. Kalau nggak ada kebantuan apapun nggak usah duduk di situ. Di bawah ketua umum ada garis komando, ke bawah nanti ada ketua harian. Ketua harian itulah yang nanti melaksanakan tugas sehari-hari berdasarkan perintah arahan dari ketua umum. Ketua umum dibantu oleh bendahara umum dan sekretaris jenderal. Kalau dulu sekum, sekarang kita buat sekjen. Karena bentuknya PB, pengurus besar, itu sama levelnya dengan PB IPSI nanti. Perguruan lain juga PB, kita juga menyesuaikan. Di bawah ada ketua umum, ketua harian. Nanti di sana ada beberapa kotak. Kita lihat itu kotaknya. Ada bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan. Nah ini yang senternya kaderisasi, keanggotaan, bertanggung jawab nanti masalah tadi rekrutmen dan sebagainya. Itu ada 3 kotak di bawahnya, nanti diisi oleh orang-orang yang kita harapkan, abang-abang kelompok yang mempunyai kualifikasi seperti itu. Ada BINPRES, pembinaan prestasi, di PPIPSI juga ada BINPRES. Maka ini fokusnya masalah bagaimana membina prestasi baik atlet, wasit juri dan pelatih. Ini dipikirin oleh BINPRES. Lalu bidang wasit juri, kita harapkan wasit juri yang kita sudah punya dari PPS Putra Betawi, ada yang bisa duduk di sana. Nanti kita akan kembangkan wasit juri sebanyak-banyaknya, kita harus punya. Jadi saat pertandingan versinya IPSI, kita selama ini nggak punya kemampuan wasit juri yang cukup mumpuni, hanya terbatas. Bukan nggak ada, tapi terbatas. Bidang pelatih, kita harapkan ini dipegang oleh pelatih-pelatih yang sudah berkualitas, punya kualifikasi, memahami tidak hanya ilmu dasar untuk Putra Betawi, tapi juga IPSI, jurus-jurus IPSI dan sebagainya. Itu juga harus ada bidangnya, ada bidang tanding, ada bidang seni tradisi, ada bidang kerjasama dalam luar negeri, dulu belum ada. Nah ini kalau kita Putra Betawi ingin maju dan modern, ya profesional, maka bidang kerjasama ini kerjasama dengan kementerian dan lembaga, tidak hanya antar perguruan pencaksilat, ke luar negeri untuk membuka. Kita harapkan kita akan ketemu dengan para duta besar, ya. Sekarang di negara Syria itu tapak suci berkibar di sana, duta besarnya dari tapak suci. Nah, kalau kita ada kesempatan nanti beberapa duta besar yang kita kenal, kita minta Putra Betawi, kita bisa Putra Betawi buka cabang di sana. Baik, lanjut, ada pembinaan seni budaya, pencaksilat dan festival. Nah ini juga yang jadi andalan kita ke depan. Kita bidang inilah yang akan berperan nanti kegiatan-kegiatan yang berbentuk seni, festival, dan dibantu oleh 2 bidang. Ada komisi hukum, etik, dan disiplin. Terjadi pelanggaran di antara internal kita, maka komisi ini yang akan melakukan upaya-upaya membantu ketua umum. Ada komisi sama dengan PDIPSI. Bidang bela negara, mental spiritual, di bidang bela negaranya sendiri, mental spiritual tadi masalah keagamaan, lebih fokus masalah rohani. Maka ini kita butuhkan hingga kita paket lengkap PPS Putra Betawi punya semua bidang. Terakhir ada bidang pengelola padepokan. Ini padepokan yang luar biasa, harus dikelola secara profesional. Siapa yang mengelola nanti? Pejabatnya adalah orang-orang yang memang mengerti sikon padepokan ini, yang rutin dan memang menguasai kondisi di padepokan. Untuk ke depan PPS Putra Betawi namanya PB, pengurus besar. Kita akan punya pengurus daerah di tingkat provinsi, ada pengurus cabang atau di tingkat kota, wali kota, ada pengurus ranting di kecamatan. Sekarang kan kita enggak, hanya fokusnya Jabodetabek. Ke depan kalau sudah terjadi, mungkin Depok bisa jadi cabang Depok, Bekasi cabang Bekasi, 2-3 cabang bisa bersatu menjadi pengurus daerah Jawa Barat umpamanya. Ya, kalau kita sudah punya 2-3 provinsi ke depan, kita bisa bentuk namanya jadi nasional.
Nah, ke depan kita ingin profesional dan ingin modern, maka organisasi nanti kita bawa yang modern. Bentuknya adalah nanti ada musyawarah nasional untuk memilih pengurus melalui musyawarah nasional, ya. Jadi lebih modern, lebih dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu keharapan kita ke depan, harapan ketua umum juga sesuai dengan visi misi profesional dan modern. Tentu akuntabel, dapat dipercaya. Nah, kaitannya dengan kepengurusan di daerah nanti, kita sudah soal ke PBFC dan itu diperkenankan. Kita akan merubah struktur nanti tentu saat pengukuhan pelantikan, dan itu sudah kita serahkan dokumen ke PBFC. Jadi ini secara singkat bahwa kita dulu PP pengurus pusat, sekarang jadi PB pengurus besar Satuan Pencak Silat Putra Betawi. Kita harapkan melalui di bawah komando, di bawah bimbingan, di bawah arahan ketum kita yang baru, kita akan betul-betul menjadi organisasi yang besar. Demikian dari saya, yang berpanjang lebar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya mic saya serahkan ke Bang Syafi'i, dilanjutkan masalah job description. Silakan Bang Syafi'i. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak dengernya ya. Kita juga mau pantun juga terlebih dahulu ya. Nggak mau kalah sama ya nggak Kak BP. Ya, tapi sebelumnya mungkin ada yang belum kenalnya dia lewat grup ya. Ana Syafi'i sampai 300 ini panjang. Jadi Syafi'i kalau di lembar kerjaan itu dipanggil Afi. Jadi kemarin ada yang belum kenal di tim Permator, siapa sih Afi? Akhirnya kita kenalin lah tuh. Kalau di kampung PI, kalau di sekolahan PI. Jadi termasuk aneh orang punya nama juga. Namanya itu tadi maksudnya. Kalau nggak punya nama panggilnya itu. Benar nggak? Ya, kita minta satu orang. Ya, ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari job description? Ayo, siapa ada? 100.000. Mohon izin. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Coba maju ke sini. Ya, siap. Ada yang salah? Masya Allah, sini bang, biar dilihat ya. Biar kita nggak apa namanya nyantai ya. Apa itu job description? Job description adalah suatu organisasi yang memberikan atau menjelaskan suatu tugas dan tanggung jawab setiap anggota dan pengurus. Terima kasih. Ya salam. Sian yang mana di job description ini ada pembina, ada penasihat, ada majelis pendekar. Ya. Terima kasih Bang Syafi'i. Jadi sape itu sape gitu ya 300 ya, baru i-nya panjang gitu ya. Saya nambahin dikit soal bela negara. Ya, tadi kan kita masukin bela negara. Kenapa sih negara ini mesti kita bela? Saya tarik begini sejarah. Kalau nggak ada orang Betawi, nggak nantinya ada Republik Indonesia. Tepuk tangan. Coba lihat sejarah Sumpah Pemuda tahun 1928. Di mana dibikinnya? Di Jakarta, di Stovia. Dan di situ pemuda kaum Betawi udah ada. Jadi jauh sebelum kemerdekaan Betawi udah ikut campur. Itu udahan sih yang terkenal Bang Husni Tamrin misalnya. Itu kan anggota DPRD di DKI, dia berjuang buat kaum Betawi. Jadi tadi tahun 1928 Sumpah Pemuda itu kejadiannya di Jakarta. Kalau nggak ada orang Betawi, nggak nantinya Republik ini bisa berdiri. Tuh.
Yang kedua, proklamasi di mana? Di Pegangsan. Yang nggak ada di potret saudara-saudara kita dari Raden Saleh, dari Manggarai itu nggak kepotret. Yang kepotret yang baca doang kan, Bung Karno sama Bung Hatta. Itu proklamasi, bukannya di Papua, bukannya di Makassar, di Betawi. Sekali lagi tepuk tangan. Kejadian ketiga, mungkin yang lain belum pernah dengar, lapangan Ikada. Ketika itu kita udah mau ditekan kan waktu itu, ya Jepang udah jaga ini, cuman Betawi yang berani ngelawan. Baba-baba kita, engkong-engkong kita datang ke lapangan Ikada, lapangan Banteng sekarang kan, datang ngelawan. Kalau enggak, kita enggak merdeka seperti ini juga sekarang. Tepuk tangan sekali lagi. Makanya jangan sampai republik ini bubar atau terganggu. Sebab kaum Betawi ikut ngebidanin lahirnya Republik Indonesia. Itu kira-kira kenapa kita mesti ikut bela negara, gitu ya. Nah, inilah barangkali tambahan dari saya bahwa sejarah menentukan bahwa kaum Betawi ikut dan akan menjaga republik ini sampai kapanpun nantinya. Ya, dah. Terima kasih ya tambahan dari saya. Selanjutnya siapa nih? Terima kasih Bapak Haji Nahrawi yang sudah memberikan tambahan dan kita pastinya bangga menjadi orang Betawi. Tepuk tangan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan penampilan atraksi pencaksilat dari guru-guru perguruan yang ada di Putra Betawi. Kepada Bapak Haji Tirta, Bapak Haji Bahtiar, kami persilahkan. Iya, tugas saya tukang nyuruh-nyuruh di sini. Iya, Bang Tirta, ada lagi nggak mic ya? Berdua sama abang saya nih, Bang Tirta. Iya. Jadi udah mesti dibiasain kalau pantun pertama cakep, yang kedua artinya. Jadi biar beklime. Saya coba tes ya, tukang sekutang main layangan ke Bekasi ider-iderannya. Selamat datang para undangan, terima kasih atas kehadirannya. Bang Tirta dia bagian nyebutin perguruan-perguruan dia. Anak Cikini beli dodol, tujuannya buat sedekahan. Acara ini belum abdol kalau kita belum nunjukin sepukul dua pukul unjuk kebolehan. Ya, jangan lama-lama dah, 1 menit ke bawah aja ya. Ya, ini Pak Bang. Tuh bagus Bang dari Cikrik Goning ya. Iya. Alhamdulillah dia. Pokoknya dia kerjaannya silat melulu dah. Subuh dia silat, asar silat, maghrib silat, isya silat. Terima kasih. Nah Bang Fahmi tadi, Pusaka Jakarta, tepuk tangan buat Bang Fahmi. Iya. Iya, ini guru besarnya Babi Uki. Silakan. Tapi masih di Pusaka Jakarta ya. Iya, Babi Uki. Iya. Iya.
persatuan guru dan perguruan masing-masing. Kalau tidak ada gurunya, mesti ada perwakilannya di sini. 10 orang ya. Iya, terima kasih. Kita kan gue MC. Wah, Amir. Baik, silakan. Mau difoto dulu apa gimana nih? Formaturnya. Setelah itu baru dia balik. Ya, silakan. Ketum. Babe Narowi, silakan foto dulu sama tim formaturnya. Wah, pasang bokol. Dari Beksi Broneng Pendawa 5. Oke, Beksi Broneng Pendawa 5. Iya. Lumayan buat jagain pos kamling aja sih ya. Iya. Tuh. Tok tangan dong. Iya. Lagi masih ada. Iya, jangan lama-lama, 1 menit aja. Iya. Ini bangsa yang masih kecil bangor nih yang begini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasin, asal dari Macan Betawi. Macan Betawi. Ini Bang, potret. Ayo dong, tepuk tangan buat Macan Betawi. Terima kasih. Bang Uki, Cingkrik Sliwa Abadi. Iya. Selain guru silat, dia juga tukang mandiin mayat. Iya. Boleh pesan ke dia. Tuh. Dia. Lagi dikit bang. Iya. 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 Siap. Dia juga tukang batu cincin. Tuh batunya banyak. Ya. Iya. Mudah-mudahan ada yang jatuh nih buat kita kalau jatuh. Iya. Iya. Masya Allah. Tuh. Iya. Nih main pukul tenabang nih Kong Rahmat. Iya. Tuh. Tunggal Bitung Jatayun, salah satu aliran cingkrik dari Roblong. Iya. Ini termasuk sesepuh juga dan tokoh silat Betawi yang bukan tersisa kali, yang ada di Roblong. Iya. Oh, iya. Jangan lihat tuanya. Nyamuk sekali tabok 5 mati. Tuh. Ya. Pakai baju biar rapi, Stop. jalan-jalan ke daerah Citarum. Artinya Ini mainan asli Sleepy Iya. yang namanya aliran gerak setrum. iya. Jadi kalau Babi Nara kurang setrum, panggil aja dia. Ya. Gitu ya. Kekayaan dari silat Betawi luar biasa. Tepuk tangan buat gerak setrum. Kelihatannya selau tapi kalau dipegang nyetrum.
Tika Kuitang. Iya. Iya, ini juga salah satu wasit juri dari PPS Putra Betawi. Iya, ini dia. Iya. Iya. Asik. Iya. Tepuk tangan buat Gerak Saka. Iya, macam-macam gerakan. Iya, siap-siap. Bang Nara di sini kan foto bareng. Babe Nara. Iya, kita foto.